Jadi bayangin gini, misalnya teman-teman tuh bangun tidur terus buka aplikasi m-bankingnya teman-teman. Nah, tiba-tiba pas teman-teman buka tuh saldo yang tadi malam tuh misalnya mungkin ada sekian juta gitu, tiba-tiba jadi nol gitu. Bahkan nggak ada notifikasi, nggak ada jejak transaksi gitu kan. Ya seolah ini lenyap aja gitu seketika. Dan ini tuh bukan sekedar mimpi buruk gitu loh. Kalau misalnya sistem keamanan digital kita tuh tidak kuat gitu ya, lemah gitu ya, itu benar-benar bisa terjadi. Dan menariknya gini, ternyata kunci supaya rekening kita itu aman itu bukan cuma dengan teknologi canggih ataupun ya komputer yang super aja gitu loh. Kuncinya itu datang dari sesuatu hal yang sangat sederhana yang kita pernah pelajari di zaman kita masih sekolah gitu. Bahkan mungkin ini adalah suatu hal yang diremehin sama teman-teman, yaitu adalah prime number atau bilangan prima. Nah, kenapa bisa gitu? Jadi gini, jadi ada rahasia besar di balik cara komputer itu memanfaatkan bilangan prima ini untuk bikin kunci yang mustahil buat dibobol kecuali kita emang tahu faktornya seperti itu. Dan disinilah ya dimana matematika itu jadi tameng yang melindungi uang kita gitu kan, identitas kita, bahkan ya kehidupan kita di dunia digital. Nah, kalau teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, welcome back to Backend Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi gini, tadi kan kita udah ngebayangin uang hilang di rekening gitu kan. Nah, sekarang kita balik justru pertanyaannya. Jadi, kenapa sih uang kita tidak hilang setiap hari? Padahal transaksi online itu terjadi jutaan kali per detik. Nah, jawabannya itu ya karena sebenarnya ada kuncinya gitu loh. Jadi, transaksi-transaksi itu tuh dikunci gitu. Eh, jadi gini gampangnya, setiap kali kita login gitu ya ke mobile banking kita gitu kan, ataupun ke medsos, ataupun kita check out gitu di marketplace. Nah, browsernya kita itu sebenarnya itu sedang membuat kunci rahasia lah gampangnya itu ya, bareng server, gampangannya kayak gitu. Jadi kunci ini tuh ibarat gembok lah. Bedanya gembok ini digital dan gembok ini tuh nggak bisa ya dibongkar pakai besi gitu atau pakai palu gitu. Dan dia ini hanya bisa dibuka dengan ya kode rahasia lah, gampangannya kayak gitu. Yang dia ini berasal dari mana ya tadi yang udah saya singgung dari bilangan prima. Nah, kenapa sih bilangan prima? Ya karena gini ya, kalau teman-teman ingat-ingat gitu kan, bilangan prima itu kan dia tuh unik ya. Karena mereka tuh cuma bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Dan kalau kita pakai dia tuh sebagai kunci ya, hasilnya itu akan jadi gampang dikunci, tapi sangat sulit buat dibuka. Intinya seperti itu. Jadi analogi gampangannya itu gini, bayangin teman-teman belibet ya maaf ya. Bayangin teman-teman tuh punya punya gembok gitu yang kuncinya itu terbuat dari potongan puzzle lah, gampangannya kayak gitu. Nah, kalau puzzle itu sederhana ya tentunya gampang buat ditebak gitu kan, buat disusun lagi. Tapi kalau puzzle itu gabungan dari angka-angka prima yang besar gitu kan, ya nyusunnya itu bakal jadi mustahil tanpa adanya petunjuk sama sekali, ya seperti itu. Nah, sekarang kita bongkar nih rahasianya. Jadi rahasianya itu adalah RSA. Jadi RSA ini bisa dibilang singkatan juga sih. Jadi itu singkatan dari nama 3 orang jenius yang ngebikin ya, yaitu adalah Rivers, Samir, sama Adelman. Jadi mereka ini pada tahun 1977 mereka tuh nemuin cara menggunakan bilangan prima itu untuk ngebikin suatu kunci digital, gampangannya kayak gitu. Nah, sampai hari ini tuh ya RSA ini masih jadi fondasi utama buat hampir semua komunikasi aman di internet. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya gini. Jadi RSA itu dia tuh sistem sistem kunci publik lah, gampangannya kayak gitu. Jadi ada dua intinya tuh, ada dua kunci berbeda yang dibuat dari RSA, yaitu yang pertama ada kunci publik, baru yang satu itu adalah kunci private. Nah, kunci publik ini gampangannya dia tuh bisa dibagiin ke siapa aja gitu. Ibarat gembok yang teman-teman tuh kasih ke temannya gitu. Nah, teman-temanmu lah gampangannya kayak gitu ya. Nah, kalau kunci private ini cuma kita aja nih yang punya gitu. Ibarat kunci gembok yang cuma ada di saku kita doang, yang benar-benar kita amanin cuma satu dan cuma kita aja yang punya. Gambarnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang tuh ya temannya tadi ya, misalnya dia tuh ngirim pesan rahasia ke kita, nah dia tinggal pakai kunci publik ini gitu buat ngunci pesannya. Tapi nanti yang bisa buka pesan itu ya cuma kita, karena kita yang jadi satu-satunya yang punya kunci private-nya.
Gampangannya kayak gitu. Nah, kenapa sih pakai bilangan prima, Bang? Itu kan pertanyaannya. Jadi gini, karena untuk bikin dua kunci tadi itu ya, kunci private dan kunci public tadi, RSA ini dia pakai trik matematika tadi yang namanya bilangan prima itu gitu kan. Jadi caranya itu gini, pilih dua bilangan prima yang besar gitu kan, yang digitnya banyak gitu kan. Habis itu bilangan prima itu dikalikan. Nanti hasilnya itu jadi bagian dari kunci public, gampangannya kayak gitu. Nah, rahasianya itu gini, eh bilangan prima itu kan isinya gampang banget nih kita tuh untuk mengalihkan dua bilangan prima. Tapi kan akan sangat susah ketika kita harus ngebalikin hasilnya itu ke faktor asalnya. Nah, jadi dua bilangan prima dikaliin nih, udah dapat hasilnya. Untuk dapat faktor dari hasilnya ini, nyari bilangan prima dari hasilnya ini, itu sangat-sangat sulit. Intinya seperti itu. Makanya ini cukup mustahil untuk dibobol, gampangannya kayak gitu. Ya itulah yang bikin-bikin lagi. Itulah yang bikin hacker-hacker tuh frustasi gitu kalau mau apa istilahnya ngebobol RSA ini, ya seperti itu. Jadi analoginya gini, kayak misalnya kita tuh ngecampurin apa ya, dua warna cat lah. Misalnya nanti hasilnya tuh hijau. Kita sama-sama tahu ini hijau. Tapi warna biru dan kuning yang seperti apa yang menghasilkan hijau ini, itu kan udah lain cerita gitu. Itu udah sangat sulit ditentukan. Intinya seperti itu. Jadi prinsipnya itu adalah ini tuh gampang buat dicampur, tapi susah buat dipisahin. Nah, itulah konsepnya si RSA dengan bilangan prima itu tadi. Oke, jadi biar gampang kayak gini, kita mainin dulu di angka yang kecil ya. Jadi misalkan lah kita ambil bilangan prima 17 sama 23 misalnya. Itu gampang caranya tuh kita tinggal kalikan aja. Jadi 17 dikali 23 hasilnya ya 391 lah ya, 391. Nah, nanti dengan hasil 391 tadi ya, 391 ini nih yang bakal kita pakai jadi bagian dari kunci yang dua tadi, kunci private sama kunci public. Jadi nanti orang di luar tuh cuma bisa lihat angka 391-nya gitu loh. Dia nggak tahu dan akan sangat sulit untuk tahu kalau dia ini hasil dari 17 dikali 23. Gampangannya seperti itu. Jadi nanti apa ya bilangnya tuh di kunci publiknya angka 391 ini dipakai untuk dipasangkan dengan angka lain sebagai pengunci pesannya. Nah, kalau di kunci private, itu nanti angka 391 itu bakal dipakai dipasangkan dengan pasangannya. Angka pasangannya buat apa? Buat ngebuka pesannya. Gampangannya kayak gitu. Nah, di dunia nyata ya, di dunia software engineering yang terjadi gitu ya, itu ya kita nggak pakai bilangan yang mini gitu, bukan pakai 17 sama 23 tadi, tapi kita pakai bilangan prima yang gede, yang ratusan digit gitu loh. Jadi bukan yang cuma 2 digit, pakainya yang besar gitu, yang ratusan digit. Jadi kalau misalnya bilangan prima dengan digit yang besar tadi, kalau kita coba faktorkan ya hasil perkaliannya itu kan, itu bahkan butuh waktu yang sangat bertahun-tahun banget untuk bisa dipecahkan bahkan sama suatu komputer yang super. Jadi intinya data kita aman. Jadi simpelnya itu si RSA tadi dia tuh bekerja karena ada satu trik di matematika yaitu di mana gampang buat mengalihkan bilangan prima ya, dua bilangan prima itu buat dikali itu gampang, tapi hampir mustahil buat memecah balik hasilnya, gampangannya kayak gitu. Jadi inilah puzzle yang ngelindungin uang kita di bank, password kita di internet, sampai ya rahasia negara bahkan. Nah, sekarang bayangin teman-teman buka mobile bankingnya lagi gitu kan. Nah, teman-teman login di situ. Nah, sebenarnya di situ tuh ada ritual rahasia yang nggak kelihatan. Jadi gampangannya bank itu ngasih gembok digital ke kita gitu loh. Dimana gembok digital itu ya adalah bilangan prima yang besar. Jadi nanti ketika teman-teman masukin data transaksi gitu kan dan transaksi itu diproses, sebenarnya kita mengunci gembok itu. Gampangannya seperti itu. Jadi gembok itu kita yang kunci. Cuma gembok itu emang bisa dikunci sama siapa aja, tapi cuma bank yang bisa buka, gampangannya kayak gitu. Jadi ya misalnya ada hacker yang coba nyolong data di tengah jalan gitu kan ya, yang mereka dapat tuh cuma angka-angka yang nggak berguna gitu, kayak potongan puzzle dari puzzle yang cukup rumit gitu kan, bahkan kepingannya tuh hilang setengahnya, kira-kira kayak gitu. Dan apa ya ngomongnya tuh, inilah yang jadi alasan uang kita tuh tetap aman gitu, identitas kita tetap aman gitu kan. Dan kalau sistem kunci ini tuh sampai bocor ya bayangin chaos-nya gitu loh, saldo bisa hilang gitu kan, data pribadi bisa kelihatan gitu kan. Makanya di dunia digital itu bahkan dari kita belanja online yang sekedar 20.000 sampai transfer gaji bulanan yang bisa berjuta-juta itu kan, semuanya itu berdiri di atas matematika, tepatnya bilangan prima. Jadi kalau misalnya sekali lagi teman-teman itu bilang atau mungkin dengar ada orang yang bilang, ah matematika itu nggak penting ya, ingat lagi kembali ya, uang kita di bank, cat pribadi kita itu kan, foto-foto keluarga kita ya, bahkan rahasia negara, itu semuanya berdiri di atas fondasi matematika yaitu bilangan prima. Jadi bahkan
ya matematika yang kita pelajari di sekolah dulu gitu kan, yang mungkin terlihat remeh, itu menjadi benteng yang nggak kelihatan gitu, yang melindungi kita di dunia digital ini gitu. Dan ya tadi, kalau kembali lagi, ini lebih gilanya gitu kan, semua keamanan ini dimulai dari suatu yang sangat sederhana, yaitu sekali lagi bilangan prima. Jadi ketika teman-teman tuh buka browser ya, terus teman-teman lihat HTTPS tuh kecil, biasanya ada gambar gemboknya. Jadi di situ tuh ada proses enkripsi yang berbasis bilangan prima tadi gitu. Dan di balik simbol yang kecil itu ya, dalam hitungan detik, seluruh proses enkripsi dari bilangan prima itu sedang terjadi. Jadi gampangnya gitu. Jadi mulai dari chat WhatsApp-nya teman-teman gitu kan, transaksi e-commerce, terus mobile banking, ya bahkan sampai email kantor, itu tuh semua lewat jalur yang aman karena ada matematika yang ngejaga. Nah, bayangin aja kalau misalnya bilangan prima ini tidak dipelajari gitu ya. Ya itu berarti semua pesan, semua password, semua transaksi itu bakal kebuka gitu aja gitu loh. Nggak ada lagi privacy, nggak ada lagi keamanan, ya semuanya bakal kacau lah di dunia digital ini. Jadi sekali lagi nih ya, kalau teman-teman tuh pernah mikir itu kayak belajar matematika buat apa sih? Terus ini bilangan prima apa Anda ini buat apa gitu kan? Ya ingat lagi gitu, kalau tanpa bilangan prima ya internet kita tuh nggak bakal pernah aman. Jadi ya nggak bakal ada yang namanya transaksi online, nggak ada yang namanya data pribadi gitu kan, dan ya nggak ada percakapan yang terlindungi gitu. Jadi kadang ini ya, hal yang terlihat kecil ini yang bahkan mungkin cuma angka-angka aja dulu di papan tulis ketika kita di sekolah. Nah, sekarang teman-teman harusnya mengerti kalau itu adalah jadi tameng besar yang nggak kelihatan yang ngelindungin kita di dunia digital ini. Jadi ya bilangan prima ini bisa kita sebut sebagai ya pahlawan sunyi lah di dunia digital kita. Ya kira-kira gitu aja dari saya. Thank you for watching. Salam backend magang.